Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda menonton. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Discuss Project, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis artikel pengelolaan cyber public relation dalam membentuk corporate branding. Kelompok kami beranggotakan Charles Barita Hasugian, Suci Ashari, saya Raffi Nur Ramadhani, Hidayatul Muhtadin, dan Marisda. Selanjutnya. Yang pertama, analisis deskriptif. PT Lab Industri Persero merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang industri elektronik. PT Lab Industri beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 442, Pasir Luyu, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Teknologi yang telah dikembangkan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan melalui produk-produk energi terbarukan. PT Lain Industri juga terus aktif mendukung kedaulatan negara dengan menyediakan produk-produk di bidang pertahanan, transportasi, dan ICT atau Information and Communication Technology. Selanjutnya adalah analisis audiens. Audiens yang ditargetkan oleh PT Lain Industri adalah generasi Y dan generasi Z yang tertarik dengan teknologi-teknologi energi terbarukan. Berdasarkan artikel yang telah kami baca, memang penulis menyinggung masalah pengguna media sosial. Dan pengguna media sosial yang kami dapat dari data We Are Social pada tahun 2021, pengguna media sosial didominasi oleh rentang umur 25-34 tahun dan selanjutnya oleh umur 18-24 tahun. 25-34 tahun itu masuk ke generasi milenial dan 18-24 tahun itu masuk ke generasi Z. Hal ini disimpulkan dari strategi pendekatan yang menggunakan cyber public relation dengan media penyebar informasi berupa internet untuk media sosial seperti Instagram, Facebook, dan website. Seperti yang kita tahu, dua generasi tersebut masih cukup aktif dalam menggunakan media sosial, dan juga penggunanya semakin banyak setiap tahunnya. Konten-konten yang disajikan di media sosial merupakan foto dan video yang berkaitan dengan teknologi dan produk-produk yang mereka kembangkan, serta dokumentasi kegiatan. Yang selanjutnya adalah analisis prediktif. Menurut kami, perusahaan PT Lain Industri masih dapat berkembang karena media sosial semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Seperti yang kita tahu, data pengguna media sosial setiap tahunnya itu semakin banyak. Dan itu menjadi peluang bagi PT Lain Industri untuk dapat berkembang dan semakin dilirik oleh masyarakat. Selain itu, adanya social media analysis dapat mempermudah PT Lain Industri untuk lebih fokus dalam mengatur media sosialnya. Sekarang juga untuk media sosial sendiri semakin dipermudah dengan adanya media social analysis atau profesi yang bekerja di bidang analisis media sosial. Jadi perusahaan dapat lebih fokus dalam menggapai para audiens yang mereka inginkan. Selain itu, pemerintah semakin sadar dengan kebutuhan produk energi terbarukan, membuat perusahaan ini semakin dilirik. Dengan adanya upaya pemerintah mengenai pengadaan teknologi terbarukan, produk-produk dari PT Lain Industri akan semakin banyak digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marisda. Baik, selanjutnya. Metode strategi yang digunakan. Ada 4 tahap strategi yang digunakan cyber PR dari PT Lain Industri. Yang pertama yaitu membagikan konten menggunakan media sosial agar terhubung dengan publik dengan membangun kepercayaan publik. Kalau kita kaitkan berdasarkan konsep The Circular Model of Sum for Social Communication dari Regina Luttrell, ada tahap namanya share. Bukan hanya sekedar membagikan konten, namun usaha dalam pencapaian target audiens. Tentu berperan penting terhadap kepercayaan yang dibangun. Kemudian dikemas dengan inovatif dan informatif di platform yang sesuai akan menciptakan interaksi dari audiens tersebut yang didukung oleh kecepatan respon dari pihak cyber PR dari PT Lain Industri. Yang kedua, ada tahap strategi pengoptimalan pesan dengan pengecekan hashtag, melakukan postingan minimal 5 kali sehari, dan postingan berupa informasi berunsur teknologi. Kalau kita kaitkan lagi berdasarkan konsep
Dari Regina Luttrell ada yang namanya optimize. Pengoptimalan dapat dilakukan dengan step listen, learn, and take a part in authentic conversation, di mana pengembangan percakapan membangun keterikatan terhadap audiens. Cara membangun percakapan dengan mengukur social mention sesuai persepsi audiens. Di sini pentingnya new tools untuk kecepatan respons cyber PR terhadap persepsi audiens dan terhadap perusahaan. Kemudian mengenai postingan 5 kali sehari dianggap over, sehingga pengoptimalan ulang dijangka 2 kali dalam seminggu di hari Senin dan Jumat, dan di waktu pada pukul 8 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Charles. Kemudian selanjutnya manage. Dalam pemantauan respon guna pengelolaan beragam informasi pada PTLN masih berdasarkan notifikasi bar, karena masih menggunakan analitik bawaannya. Kemudian PTLN juga masih menggunakan cara manual dalam memberikan tanggapan, padahal sumber daya manusia tidak berbanding lurus dalam pengelolaan media sosial. Untuk meningkatkan respon demi memajukan brand tersebut, dapat menggunakan tools audience auto respond, sehingga cepat dalam memberikan saluran komunikasi terhadap konsumen. Kemudian yang terakhir ada engage. Pada komponen ini, cyber PR PTLN belum memiliki hubungan dengan para influencer. Padahal dengan mengikut sertakan publik atau influencer akan lebih mudah dalam menargetkan sasaran dengan konten-konten yang sesuai. Kemudian, influencer juga dapat menyapa para masyarakat dengan konten-konten yang menghibur dan juga ketika oleh. Baik, kemudian dalam kaitannya untuk berkomunikasi, public relations atau divisi komunikasi dari PTLN Analysis as receiver dan juga effect. Nah, untuk source-nya itu adalah pelaku utama yang menyebarkan informasi kepada publiknya, yaitu PTLN Industri Persero. Kemudian message adalah bagaimana suatu pesan itu disampaikan. Nah, pesan-pesan apa saja yang disampaikan oleh Humas atau divisi komunikasi dari PTLN Industri itu adalah mengenai program-program kerja perusahaan, kemudian mengenai kinerja rutin perusahaan, serta beberapa kegiatan-kegiatan kesehariannya yang dikemas dalam bentuk gambar serta video. Untuk channelnya, itu adalah bagaimana pesan disampaikan dari media yang mereka gunakan. Untuk channel yang mereka gunakan, yaitu adalah platform Facebook, ada juga Instagram, Twitter, dan juga website. Nah, receiver ini merupakan pihak yang menerima pesan dari si komunikator atau PTLN industri tersebut. Receiver dari pesan yang dirancang oleh PTLN Industri Persero atau bagian divisi komunikasinya, yaitu adalah mereka yang berada di usia 25 sampai 34 tahun dengan kategori generasi X dan juga generasi milenial maksud saya, dan juga generasi Z. Untuk efek adalah dampak yang terjadi ketika pesan itu disampaikan. Nah, ternyata meskipun divisi komunikasi dari PTLN Industri ini telah mengemas pesan-pesan mereka dengan menarik dan juga dikemas dengan video dan juga berbagai gambar yang mereka unggah di media sosial mereka, ternyata untuk efeknya belum banyak berdampak. Contohnya misalnya kurangnya engagement yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, baik itu dalam efek behavioral, dalam efek afeksi, dan juga efek kognitif. Nah, dari analisis yang telah kita lakukan dari artikel PTLN Industri Persero ini, kami menyusun rekomendasi untuk PTLN Industri yang akan dijelaskan oleh Adin. Oke, terima kasih kepada Suci. Ya, berdasarkan analisa yang kita lakukan, maka kami menentukan rekomendasi kepada manajemen PTLN Industri. Yang pertama ada PTLN harus menargetkan atau menentukan target audiens yang bisa dikatakan merupakan langkah yang tepat untuk mencapai keberhasilan dalam membangun corporate branding. Selanjutnya, setelah menentukan target audiens, langkah selanjutnya adalah untuk menyiapkan bentuk konten apa yang memang diinginkan sama target audiens, seperti video dan sebagainya. Selanjutnya juga, selain kita menentukan target audiens, kita juga harus memahami bagaimana algoritma dari sosial media. Contoh dari Instagram,
Dari informasi yang kami dapatkan di kepala Instagram, dalam artian ketua dari pengembangan Instagram mengatakan bahwa pada tahun 2022 akan berfokus pada Reels atau video berbentuk dengan singkat. Selain itu juga ada aplikasi yang baru-baru booming, atau bisa dikatakan dengan yang sering banget digunakan oleh anak muda sesuai dari target market PTL industri. Ada juga namanya aplikasi TikTok yang juga bisa digunakan sebagai pendistribusian informasi. Selanjutnya juga ada menggunakan para influencer. Kenapa? Karena sekarang influencer cukup dipercaya oleh masyarakat daripada media-media massa. Maka dari itu, menggunakan influencer adalah cara yang tepat untuk melangkah dalam membentuk corporate branding. Dan yang terakhir adalah jika sudah memahami apa saja yang disajikan kepada target audiens, langkah selanjutnya adalah untuk konsistensi dalam menyebarkan informasi di media sosial. Contohnya di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Mungkin itu rekomendasi dari kami. Kami dari Diskus Project, kelompok 7, mengucapkan terima kasih kepada PTLN Industri karena sudah percaya sama kami. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.